Selamat datang, Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa lagi secara daring dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Bahtera Iman. Saat ini kita dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian berada di Minggu Pentakosta. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang sudah tercurah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Walaupun kami melayani Bapak Ibu ada di rumah, pasti berkat tetap dirasakan. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri menghadap Tuhan, teduh sejenak. Situasi yang sulit sedang kita alami. Pandemi COVID-19 tiada berujung. Tetapi kiranya tidak melunturkan sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah bersama keluarga dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Karena sesungguhnya betapa menyenangkan ketika kita datang menghadap Tuhan untuk beribadah dan untuk membesarkan nama Tuhan. Betapa menyenangkan ketika kita hadir dan bersekutu bersama dalam nama Tuhan. Untuk mendengarkan perintah dan petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Marilah kita sujud menyembahnya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 1, bait pertama dan kedua, Pujilah Sang Pencipta. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Ya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu, karena kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun kami sering berlaku tidak setia kepadamu. Kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mohon Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin.
Bapak Ibu dipersilahkan dulu. Mari Bapak Ibu, kita terus memuji Tuhan melalui Mazmur pujian secara berbalasan dari kitab Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita bermazmur. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Mari kita terus memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 362 bait 1 dan 2, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, penolong dan pemimpin kami, bimbing dan sertai kami anak-anak-Mu di dalam kami hendak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan mampukanlah ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan, juga melakukannya dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Keluargaku, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Imamat pasalnya yang ke-18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-30. Kitab Imamat pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-30 yang menyatakan, Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya.
Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah kau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini berbunyi menguatkan tatanan keluarga. Saudara, berbicara tentang keluarga di era tahun 90-an pernah ada sebuah sinetron yang tayang di televisi. Sinetron itu adalah sinetron Keluarga Cemara.
Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mendengar sinetron Keluarga Cemara. Saudara, ada satu ungkapan dari sinetron Keluarga Cemara. Ungkapan itu mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara yang tiada taranya adalah keluarga. Keluarga itu penting. Secara personal, kebahagiaan dan penderitaan manusia banyak ditentukan oleh dan di dalam keluarga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seseorang boleh saja memiliki segalanya dalam kehidupan ini. Tetapi kalau keluarganya berantakan, maka ia akan mengalami penderitaan. Sebaliknya, andai pun keluarga itu hidupnya biasa-biasa saja, atau kondisi kehidupan keluarga itu sederhana saja, namun kalau keluarga itu hidup dalam keharmonisan, keluarga itu bertumbuh sehat, berkembang indah, dan hidupnya takut akan Tuhan, pasti tidak akan jauh-jauh dari yang namanya kebahagiaan. Setiap orang pasti merindukan agar melalui perkawinan dapatlah dibina sebuah keluarga yang utuh dan bahagia. Semuanya itu tentu saja tidak terlepas dari bagaimanakah peran dan fungsi masing-masing pribadi yang ada di dalam keluarga tersebut. Saudara, Alkitab menyaksikan bahwa keluarga adalah lembaga ciptaan Tuhan. Kita dapat membaca dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan ayat 28 dan pasal 2 ayat 24. Di dalam Perjanjian Baru kita dapat membaca dalam Matius 19 ayat 5 dan 6 dan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat dan gereja. Di dalam keluarga itu, suami adalah kepala keluarga. Namun, dalam kebersamaan dengan istrinya serta anak-anak, masing-masing mereka mengambil perannya di dalam dinamika hidup berkeluarga. Dan inilah inti kelompok yang turut berperan dalam rangka untuk merajut tatanan kehidupan masyarakat. Keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi dari kehidupan gereja dan juga kehidupan masyarakat. Kehidupan bergereja tidak bertumbuh karena keluarga yang menjadi fondasi tidak kokoh. Karena itu, kekokohan daripada kehidupan jemaat itu juga sangat bergantung kepada kokohnya keluarga yang ada dalam jemaat itu. Saudara, tidak heran apabila Tuhan Allah menyampaikan ketetapan dan peraturan yang sangat rinci tentang adanya relasi atau hubungan dalam keluarga untuk menunjukkan batasan dan larangan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan bangsa Israel terkait dengan perkawinan.
Bangsa ini harus menjadi bangsa yang kudus, memisahkan diri kehidupan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, yang hidupnya tidak kudus, juga tidak mengikuti kebiasaan dari bangsa Mesir, di mana mereka pernah menjadi budak, dan bangsa Kanaan, di mana Allah membawa mereka. Kebiasaan orang Mesir pada saat itu, saudara, adalah senantiasa menunjukkan hidup dalam penyembahan berhala, hidup tanpa moral yang baik, juga tidak menjalankan keadilan. Mereka juga melakukan kebebasan seksual yang tanpa batas, dan sudah menjadi kebiasaan mereka. Tidak ada batasan siapa yang boleh dikawin oleh siapa. Semua bebas dilakukan. Begitu juga oleh bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Tidak ada hukum moral, kebebasan seks yang tanpa batas. Setiap laki-laki bebas mengambil perempuan mana saja untuk dijadikan istrinya. Bahkan juga ironisnya terjadi adanya hubungan antar sesama jenis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga inti dalam masyarakat Israel terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Maka ditekankan sekali bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan istri ayahnya atau ibu kandung maupun ibu tiri. Ayat 7 dan 8. Lalu saudara perempuan, cucu perempuan, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Larangan perkawinan diperluas untuk mencakup saudara perempuan dari ayah atau ibu, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Bahkan ada larangan untuk kawin dengan saudara. Dengan demikian seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan istri saudara ayah. Ayat yang ke-14. Menantu perempuan, istri saudara, anak maupun cucu dari istri saudara perempuan, istri selama istri masih hidup. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Selain itu, segala bentuk perzinahan dan hubungan seksual yang tidak normal seperti dengan sesama jenis. Ayat yang ke-22. Seperti dengan binatang, ayat 23 juga dilarang. Saudara, peringatan keras diberikan bagi yang melanggar perintah di atas, karena perbuatan demikian membuat negeri itu menjadi najis. Kenajisan yang akan membuat Tuhan memuntahkan orang Israel yang berbuat najis seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah menghendaki agar kehidupan bangsa Israel itu menunjukkan kehidupan dalam kekudusan. Tidak seperti bangsa Mesir dan Kanaan, tapi berani untuk hidup dalam kekudusan. Itulah yang harus ditunjukkan oleh umat pilihan di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa yang sebenarnya yang hidup di dalam kenajisan. Di dalam Imamat 11 ayat 44 dikatakan, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Saudara, kata dikuduskan itu bermakna dikhususkan. Berasal dari kata Ibrani yaitu karos. Jalan untuk kekudusan itu ialah hidup yang terpisah dari dosa. Itulah prinsip kekudusan, yakni menjauhkan diri dari dosa.
Kekudusan dimaksud tentu menyangkut soal etika dan moralitas Kristen yang benar. Dan saudara, kekudusan itu bukan barang yang jadi. Sebab kekudusan adalah bagaimana kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tubuh ini. Bagaimana kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Kekudusan yang benar harus menjunjung norma dan hukum Allah, bukan norma kita sendiri atau norma orang lain. Apa yang Allah anggap jahat harus kita katakan jahat, sekalipun bagi orang lain hal itu biasa saja. Perintah untuk hidup kudus bukan hanya ditujukan bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita kini dan di sini, bagi saudara dan saya. Kita sebagai orang-orang percaya yang telah dikuduskan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, hendaknya dalam kehidupan keseharian kita, baik dalam kehidupan keluarga kita, di tengah persekutuan jemaat Tuhan, maupun di tengah-tengah kehidupan di dalam masyarakat, hendaknya kita senantiasa menunjukkan hidup di dalam kekudusan dan tidak mudah terpengaruh atau dipengaruhi oleh berbagai tawaran dunia ini. Saudara, kita beranjak hidup dari kebiasaan yang baru, new normal, selama masa pandemi COVID-19. Mau tidak mau saudara, kita harus hidup dengan kebiasaan yang baru. Biasanya kalau kita beribadah, baik dalam ibadah keluarga maupun dalam ibadah hari Minggu, kita berkumpul bersama. Setelah itu kita saling bersalaman satu dengan yang lain. Setelah selesai ibadah, kita dapat ngobrol satu dengan yang lain. Namun saudara, ketika memasuki era new normal selama masa pandemi COVID-19 ini, sekali lagi mau tidak mau, kita harus hidup dengan kebiasaan yang baru untuk berani berbeda. Nah, karena itu juga saudara, kita semua dipanggil untuk tetap menjaga hidup dalam kekudusan bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Dan selama masa pandemi COVID-19 ini, kita banyak diberikan kesempatan untuk kita dapat memaksimalkan waktu, prioritas, dan hati kita untuk keluarga yang kita cintai dan kita kasihi. Oleh sebab itu, bangunlah relasi yang kudus dengan sesama anggota keluarga, dan rawatlah sikap hidup yang saling menghargai, yang saling menghormati dalam kehidupan keluarga. Dan itulah tentunya yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Dengan demikian, kita sebagai keluarga Kristen, kalau satu dengan yang lain kita hidup saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, maka itu memperkuat tatanan kehidupan keluarga. Dan keluarga yang demikian, yang senantiasa menunjukkan hidup dalam keharmonisan, menunjukkan kehidupannya takut akan Tuhan, maka kehidupan keluarga itu senantiasa ada dalam kebahagiaan
dan berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kekuatan bagi kita dan juga senantiasa memotivasi kita untuk kita dapat menunjukkan sebagai keluarga yang kudus, yang hidupnya takut akan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan kita menyanyi dari Kitab Bakti 245 bait 1 dan 2. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita bersatu hati untuk memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa pada malam hari yang indah ini, dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, kami telah disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh indah ya Tuhan firman-Mu yang telah menasihatikan, mengingatkan kami, agar kami dapat menjaga keutuhan hidup dalam keluarga. Masing-masing kami sebagai anggota keluarga, baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai anak-anak, kami dapat senantiasa menunjukkan hidup di dalam kasih, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga terciptalah kehidupan keluarga yang utuh dan harmonis. Dan kiranya kami sebagai keluarga Kristen, di tengah kehadiran kami bersama di dalam masyarakat, kami dapat menjadi contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan keseharian kami,
sehingga lewat kehidupan keluarga kami masing-masing, nama-Mu ya Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Dijauhkanlah kiranya kehidupan keluarga kami masing-masing menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kiranya kehadiran kami senantiasa dapat berguna, bermanfaat, dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Bapa di sorga, ajarlah kami senantiasa dengan firman-Mu. Terangilah langkah kehidupan kami dengan firman Tuhan, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Amin. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi senantiasa kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami, mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan ke daerah-daerah. Tuhan berkati kiranya dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan bagi mereka. Secara khusus saat ini kami tengah bergumul dengan masih mewabahnya COVID-19. Tuhan tolong kiranya agar pemerintah kami, para pemimpin kami dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan ketika mengeluarkan kebijakan kiranya itu dapat berguna bagi kehidupan seluruh masyarakat. Kita doakan juga bagi warga masyarakat yang saat ini tengah dalam kesukaran hidup. Tuhan tolong mereka di tengah situasi dan kondisi saat ini yang tengah mereka hadapi. Berikanlah jalan keluar yang terbaik atas setiap persoalan dan kesukaran hidup yang tengah mereka alami saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan ada menyertai dan menolong mereka. Kami menopang dalam doa bagi mereka yang sakit, baik yang berbaring di rumah sakit maupun berbaring di rumah mereka masing-masing, dan juga mereka yang tengah dalam masa pemulihan. Tuhan tolong mereka kiranya berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi tubuh jasmani mereka, dan bagi tenaga medis, dokter maupun perawat, dimampukan kiranya agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan juga berikan kesehatan bagi mereka semua. Bapa di surga, menyerahkan akan keberadaan kehidupan masyarakat bangsa negara kami ke dalam tangan kasih pimpinan dan penyertaan ya Tuhan. Kiranya suasana yang tenang, damai, dan kondusif tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang pada bulan Juni ini ya Tuhan memasuki bulan pelayanan dan kesaksian. Berkatilah fungsionalis Majelis Sinode GPIB sebagai pimpinan sinodal dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan berikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan bagi mereka. Juga berikan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh jasmani mereka, dan juga kekuatan dalam iman pengharapan kepada Tuhan, dan mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim Palpes GPIB dan juga jemaat-jemaat serta pelayanan gereja di tengah kehadiran besar di dalam masyarakat, yang mereka dapat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, dan sebagai gereja mereka dapat berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga dan segala pekerjaan yang dilakukan oleh setiap warga jemaat dalam keluarga mereka masing-masing. Juga kami menopang dalam doa bagi keluarga para pelayan yang meninggal karena COVID-19. Tuhan tolong hiburkan, kuatkan mereka, dan tetap tegar menghadapi setiap pergumulan hidup, karena Tuhan ada hadir dan selalu menyertai dan memberkati
akan kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan akan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan, pimpinan, tuntunan Tuhan. Ketika kami memasuki era new normal, kami tetap dapat menjalani aktivitas kehidupan keseharian kami dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menjaga dan juga melindungi diri kami, keluarga kami, agar kami terhindar dari penyakit COVID-19 yang saat ini masih mewabah. Tuhan, tetap eratkan persaudaraan, persekutuan kami sebagai jemaat, kami sebagai keluarga. Bapa di dalam surga, inilah doa kami, permohonan dan ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, dengar setiap doa yang menaikkan kepadamu, yang pada saat ini dipanjatkan oleh setiap warga jemaat di rumah mereka masing-masing. Namun kiranya bukanlah kehendak kami yang jadi, tapi kiranya kehendak Bapa yang jadi. Doa syafaat ini kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Di kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kini saatnya Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan merupakan bukti bahwa dalam kehidupan yang terkadang begitu sakit, Ia tetap setia memelihara kehidupan gerejanya. Kerelaan hati dan kejujuran dalam memberi persembahan kepada junjungan kita Yesus Kristus adalah wujud kesetiaan kita dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan ketulusan kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur dan tangan yang terbuka untuk kemuliaan namanya. Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 4. Mari bersyukur semua. Baik Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu dapat kirimkan melalui transfer ke rekening yang sudah selama ini diberitahukan lewat daring tiap ibadah kita. Kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Kami mengundang Bapak Ibu
untuk berdiri. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Warta Sektor, Rabu 3 Juni 2020. Yang pertama, ibadah keluarga. Diumumkan kepada seluruh warga jemaat untuk ibadah keluarga dapat diikuti secara online setiap hari Rabu pukul 20.00 melalui channel YouTube. 2. Ibadah hari Minggu Pelkat PA. Ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu melalui YouTube channel Pelkat PA GPIB Bahtera Iman pukul 9.00. Diharapkan adik-adik dapat mengikuti ibadah Pelkat PA setiap hari Minggu dengan pendampingan orang tua masing-masing di rumah. 3. Ibadah hari Minggu Pelkat PT. Ibadah hari Minggu Pelkat PT dilaksanakan setiap hari Minggu melalui aplikasi Line. Diharapkan adik-adik teruna dapat mengikuti ibadah online dengan ID Yellow Squad Batman. 4. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB Bahtera Iman akan dilakukan secara online melalui YouTube channel pada hari Sabtu 6 Juni 2020 pukul 20.00. Mohon perhatian para kaum bapak. 5. Kolekte dan persembahan lain-lain. Untuk kolekte dan persembahan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BRI nomor 0994 0100 8557 507 atas nama GPIB Bahtera Iman, atau bisa melalui majelis sektor masing-masing. Iuran Golgota. Untuk pembayaran dan pelunasan iuran Golgota dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 128 000 6236 373 atas nama GPIB Bahtera Iman. Demikian Warta Sektor untuk malam ini. Atas perhatian Bapak Ibu Jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menerima amanat pemutusan. Marilah kita sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapan saja. Kita puji Tuhan dan kita baptis 117 bait 1 dan bait yang ke-13. Ajar kami melakukan firman. Di
hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Ibadah pada malam hari ini selesai, mari kita kembali mengambil saat teduh. To more than I can be.